Selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap berkat-Mu, buat setiap kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan Bapa, bila sebentar Tuhan kami mau mendengarkan renungan mengenai firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan siapkan segenap hati kami sehingga setiap hati kami boleh benar-benar menerima dan merenungi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 16. Yakobus 1 ayat 12 sampai 16, Bu Fiona akan bacakan ayatnya. Yakobus 1 ayat 12 sampai 16, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Dari bacaan kita, Yakobus 1 ayat 12 sampai 16 ini, renungan kita diberi judul belajar dari masalah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup adalah masalah. Nah, pepatah ini betul ya, bahwa hidup itu adalah masalah. Setiap hari kita pasti mengalami yang namanya masalah, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar, ataupun masalah yang bersifat pribadi atau masalah yang bersifat publik atau umum. Seperti keadaan kita saat ini, kita semua sedang berada dalam masalah, yaitu masalah yang disebabkan oleh virus corona 19. Nah, kita berada di masalah pandemi. Kita berada di dalam masa-masa pandemi yang merupakan masalah umum yang melanda kita semua. Nah, dari sini ternyata berdasarkan masalah tersebut, manusia itu justru dibedakan menjadi 3. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah tipe-tipe manusia yang mudah menyerah. Nah, tipe-tipe manusia yang mudah menyerah ini apabila sedang mengalami masalah, maka dia akan merasa tidak mampu. Dia akan cepat menyerah, tidak mencari jalan keluar, tapi justru langsung menyerah dan akhirnya berujung pada keputusasaan saja. Nah, itu untuk tipe yang pertama, manusia yang mudah menyerah. Tipe manusia yang kedua ketika ada masalah adalah tipe manusia yang melarikan diri. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika dia sedang ada masalah, dia hanya menghindari masalah tersebut. Jadi cara menghindarinya bisa dengan mengalihkan pikirannya ke hal-hal yang lain. Artinya pikirannya yang seharusnya memikirkan masalah justru dibuat sibuk. Nah, sehingga yang diperoleh adalah akan merasa tenang, tetapi ketenangan yang diperoleh ini hanya ketenangan yang sesaat, karena masalah yang dihadapi kan tidak berkurang, masalah yang dihadapi tidak selesai, hanya dialihkan saja atau dianggap tidak ada. Padahal sejujurnya masalah itu ya tetap masih ada, tetap masih utuh. Hanya manusia tersebut pikirannya saja yang dibuat seolah-olah tidak ada masalah, gitu ya. Selanjutnya, manusia yang ketiga, tipe manusia yang belajar dari masalah. Nah, tipe ini adalah tipe-tipe manusia yang apabila ada masalah, maka dia akan ambil resiko, berani untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, memang untuk menghadapi masalah itu cukup sulit pastinya, tidak akan mudah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar. Tapi orang dengan tipe belajar dari masalah ini justru akan mengubah cara berpikirnya. Yang sebelumnya masalah itu dianggap sebagai beban, malah masalahnya itu dibuat atau dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Artinya orang-orang yang
belajar dari masalah ini adalah orang-orang yang berani mengubah masalah menjadi satu sarana untuk belajar. Nah, dari antara 3 tipe manusia tersebut, mulai dari tipe yang menyerah, tipe yang melarikan diri, dan tipe yang belajar dari masalah, kita semua punya pilihan. Apakah kita mau jadi manusia dengan tipe yang mudah menyerah, atau manusia yang melarikan diri, atau manusia yang belajar dari masalah. Nah, dari ketiga tipe tersebut, tentu manusia-manusia yang belajar dari masalah ini jalannya tidak akan mudah, tetapi akan mendapatkan hasil yang paling membahagiakan, ya kan? Nah, oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita biasakan diri kita untuk berani menghadapi masalah. Nah, karena ketika kita sudah berhasil dan menghadapi masalah tersebut, maka kita sendiri akan memperoleh pengetahuan, memperoleh sikap, dan kita akan memperoleh satu kemampuan baru yang bisa kita peroleh ketika kita menghadapi masalah tersebut. Sehingga ketika di masa yang akan datang kita memperoleh masalah-masalah baru, kita mengalami masalah-masalah baru, kita juga sudah punya kekuatan baru untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, demikian renungan pada pagi hari ini. Intinya adalah mari kita menjadi manusia yang mau belajar dari masalah, berani mengambil resiko, dan mengubah masalah tersebut menjadi satu sarana untuk belajar. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, saat hari ini kami sudah boleh mendengarkan renungan-Mu tentang belajar untuk menghadapi masalah. Dan Bapa, bila sebentar lagi Tuhan kami juga mau menghadapi PTS Tuhan yang mungkin menjadi satu tantangan untuk kami, tapi sesuai dengan renungan-Mu hari ini Tuhan, kami mau belajar menghadapi itu. Kami mau melihat bahwa PTS ini bukan sebagai suatu masalah, tetapi PTS ini sebagai sesuatu yang kami gunakan untuk belajar memperbaiki diri kami menjadi satu pribadi yang lebih baik lagi. Dan Tuhan Allah sendiri kiranya yang akan bimbing kami dalam melewati PTS hari ini, sehingga kami boleh mengerjakan PTS ini dengan lancar tanpa ada hambatan apapun Tuhan. Dan Bapa, akhirnya Tuhan hasil PTS nanti biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang akan memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan. Dan Bapa, hari ini Bapa dan seterusnya kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.